dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia, Jalan RE Marta Dinata 46 Bandung. Selamat siang sahabat Sonora. Ketemu lagi Hakim temani Anda yang pasti di hari ke-28 bulan April 2021. Dan setiap Rabu jelang siang ini, dan itu seperti biasa giliran teman-teman dari atau narasumber dari Rumah Sakit Santo Borromeus Group. Dan kali ini masih berlanjut dari Stikes Santo Borromeus. Narasumbernya sudah hadir di studio Sonora. Ada 2 orang. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang Mas Hakim. Gimana kabarnya? Kabarnya puji Tuhan baik. Aduh, alhamdulillah sehat ya. Nah, yang pasti saya perkenalkan langsung saja karena topik kita menarik nih, berkaitan dengan perkuliahan juga tentu ya di Stikes Santo Borromeus, dan kita lebih fokus lagi terkait dengan upaya mempersiapkan anak back to school. Karena kita tahu ya, kita sekarang ini school from home, ada juga work from home sebagian gitu ya. Semata-mata adalah untuk upaya kita untuk memutus penyebaran COVID-19 lah, kurang lebih gitu ya. Karena potensi ketika sekolah digelar secara tatap muka, katakanlah ditakutkan itu dia ya, semakin meningkatkan itu angka kasusnya jadi malah meningkat lagi. Nah, apa yang sebetulnya perlu dipersiapkan oleh orang tua terutama ketika back to school alias kegiatan belajar mengajar secara tatap muka ya. Kemudian nanti dijadwalkan oleh pemerintah itu pada Juli 2021 ini. Betul. Nah, membahas tentang itu kita langsung menuju narasumber dulu. Saya belum perkenalkan, ada Ibu Tina Sinta SP. Iya, Tina Sinta. Sebenarnya nama lengkapnya Tina Sinta Parulian. Oke. Dosen keperawatan di Stikes Santo Borromeus. Iya, betul Pak. Aduh, ini kalau di keperawatan itu sudah pasti perempuan semua atau ada laki-laki? Enggak ada ya? Juga laki-laki Pak. Nah, ini ya. Presentasinya lebih banyak mana? Ya, memang lebih banyak wanita, perempuan, ya? Tapi tetap kita membutuhkan laki-laki, terutama untuk daerah UGD, daerah ICU, daerah-daerah yang kritikal seperti itu. Dan itu pasti dibutuhkan. Pasti sekali gitu ya. Jadi itu nanti kita lebih banyak bicara juga tentang keperawatan di Pergostri keperawatan ya di Stikes Santo Borromeus. Nah, satu lagi ini nih yang selalu sibuk untuk mempromosikan. Biasanya Mas Agung kalau saya ini, tapi kalau dengan saya baru ketemu juga Mbak Enggal di bagian marketingnya Stikes Santo Borromeus. Selamat siang, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Ini kali pertama saya bertemu ya? Iya, baru pertama kali ketemu sama Kang Hakim. Kalau sama saya gitu, sama Teh Ita sebelumnya sudah sering ya rutin begitu ya. Dua Wanda. Wanda. Wanita panda. Oke. Baik, yang pasti sahabat Sonora boleh interaksi juga di SMS dan juga WhatsApp 0811 190 1827 ya. Atau telepon juga kami buka di 02242616666. Oke, saya ke ini dulu, ke Mbak Enggal dulu barangkali ya. Boleh. Terkait dengan penerimaan mahasiswa baru dulu deh. Betul. Yang jelas ini masih masuk di gelombang 2 ya. Masih masuk gelombang 2 sampai dengan bulan Juni nih. Jadi akhir Juni. Kita gelombang 2-nya berakhir di akhir Juni. Jadi bagi teman-teman yang mau daftar bisa segera aja nih, karena yang di gelombang 2 ini dapat potongan harga 750.000 nih Kang. Jadi kan lumayan banget ya. Iyalah, 750.000. Betul. Lalu saya dengar juga ada program beasiswa juga. Nah, benar. Jadi untuk tahun ini kami ada program beasiswa. Ini benar-benar gratis, 100% gratis untuk program studi S1 keperawatan. Jadi dari masuk sampai dengan profesi nurse 5 tahun ini benar-benar gratis. Terus dia juga dapat uang saku nih Kang per bulannya. Yang keren tuh, dapat uang saku juga ya. Benar. Jadi kan siapa nih yang kepingin kuliah gratis, dapat uang saku, terus habis lulus juga langsung bekerja. Itu dia. Udah tenang banget lah, safe gitu. Kadang-kadang kan orang tua kan gitu ya. Nanti yang jadi langkah selanjutnya, bahan pemikiran setelah lulus kemana gitu kan, cari kerja kemana gitu kan. Tapi kalau di Stikes itu lebih pasti, nyambung lagi tadi kata Bu Tina, tenaga perawat itu pasti dibutuhkan. Karena yang pasti seiring populasi bertambah, penduduk
maka makin kebutuhan juga bertambah juga rumah sakit, layanan kesehatan, tenaga kesehatannya gitu ya. Walaupun saat ini kita masih digital, maksudnya semakin lama kan kita semakin digital ini. Betul. Segala sesuatunya tetap karena kita berhubungan dengan manusia, kita tetap pasti membutuhkan manusia juga. Yes, ya. Betul. Terutama untuk mempertahankan peradaban kita nih sebagai manusia. Ya, makhluk sosial yang tetap aja digital boleh teknologi, tapi tetap kan manusia tetap harus bertemu juga gitu ya, bersosialisasi. Nanti kalau individualis gimana saya nggak kebayang tuh. Oke, tapi sekilas dulu tentang prodi keperawatan. Iya, betul. Nah, ini jenjangnya sudah S1 ada atau gimana mungkin? Ya, saat ini di Stikes Boromius kita punya D3 dan S1 serta profesi nurse. Tetapi sebenarnya perkembangan ilmu keperawatan itu sudah semakin maju. Kalau kita lihat untuk jenjang pendidikan keperawatannya sudah sampai S3. S3? Iya, sampai S3. Jadi mungkin teman-teman yang pengen jadi mencapai pendidikan yang tinggi itu sudah sampai ke situ gitu untuk perkembangan ilmunya gitu. Jadi saya mengundang teman-teman yang kawula muda mungkin yang masih bingung mencari sekolah, mencari lanjut kuliah, ya kami mengundang di Stikes Boromius untuk jadi tenaga kesehatan. Tadi yang seperti yang Pak Hakim bilang bahwa sudah kuliahnya tenang, langsung kerja lagi, semuanya sudah beres. Begitu, Pak. Karena minimal begitu ya, setelah lulus dari Stikes Santo Boromius itu kan ada sebelum lulus itu ada praktek kerja lapangan. Betul, misalnya kerja lapangan. Dan itu harus di rumah sakit juga. Nah, kebetulan Stikes ini kan Boromius Group. Jadi ada banyak kerjasama dengan rumah sakit lain, Rumah Sakit Santo Yusuf, Cahaya Kawaluyan. Kemudian Rumah Sakit Boromius juga, Santo Boromiusnya juga Rumah gitu sakit Sekar Kamulian yang di Sekar Kamulian itu ya. Relatif baru itu ya. Itu udah lama di Kuningan itu. Di Kuningan. Iya, di Kuningan. Oke, dan juga itu di JPKM kalau memang bekerja. Gitu. Jadi salurannya banyak lah. Gitu. Oke. Nah, kita baru masuk ke topik nih sekarang. Mempersiapkan anak back to school. Saya runut dulu dari mahasiswanya Stikesin dulu nih, Bu Tina. Sejauh ini so far pembelajaran kegiatan belajar mengajar secara online masih atau seperti apa mungkin? Baik. Saat ini karena masa pandemi, terus juga mengingat kita harus kita harus taat pada peraturan pemerintah. Jadi kami memang mengadakan pembatasan. Jadi pembelajaran itu ada dua, ada pembelajaran secara daring dan secara luring. Jadi kalau misalnya untuk yang teori kita bisa lakukan pakai online, tapi kalau praktek kita bisa lakukan secara offline, tetapi dengan tetap memperhatikan kuota yang bisa masuk ke dalam laboratorium sesuai protokol kesehatan. Sesuai protokol kesehatan. Jadi kita akan membagi waktu, jadi teman-teman tetap akan bisa praktek dengan waktu yang sudah ditetapkan. Dan juga kami sediakan juga untuk kalau praktek di rumah sakit juga tersedia alat pelindung diri, jadi teman-teman nggak perlu takut untuk itu. Nah, begitu. Ini jadi kapasitas memang dibatasi kapasitas ruangannya gitu ya. Kemudian diatur juga shiftnya ya, per gelombang lah ya. Per rombongan sekian orang gitu ya, supaya tidak berkerumun. Betul sekali. Kalau kantin masih buka di sana? Gimana? Biasa kantin kan jadi tempat favorit juga tuh. Kalau buat mahasiswa gitu atau anak-anak sekolah kan gitu. Kalau untuk saat ini kantin belum bisa dibuka. Karena tadi kan kecenderungan untuk kantin pasti ada kerumunan, apalagi kalau makanannya enak. Jadi pada bawa bekal sendiri-sendiri. Itu ya disyaratkan begitu supaya safe lah. Iya, betul. Oke, nah ini juga penting sebagai gambaran ketika nanti mungkin Juli. Ya mudah-mudahan kita sudah zona hijau ya semua ya. Amin. Benar. Itu yang tentu saya dan juga semua harapkan zona hijau COVID-19 begitu, sehingga aktivitas bisa tetap berjalan, tapi protokol kesehatannya kebiasaan baru pakai masker dan seterusnya tetap dilakukan. Karena saya dengar virus itu nggak mungkin hilang, benar nggak sih? Iya, karena virusnya tadi kan sudah bermutasi. Nah itu dia gitu. Apalagi kita melihat India ya, India yang saat ini sedang melanda sedang mendapatkan tsunami corona, ya ampun. Sampai rumah sakit penuh. Sampai rumah sakit pasien-pasiennya tidak terlayani. Malah mereka ada yang sampai di pinggir-pinggir lorong-lorong itu karena
udah nggak ada lagi, dan mereka berebutan oksigen kan, hanya untuk supaya bisa bertahan hidup untuk itu gitu. Aduh, mengerikan ya. Ya. Betulnya kalau saya nonton TV-nya juga waktu itu, begitu sekali. Nah, sekarang ini juga ada momentum libur panjang yang punya potensi lah ya, punya potensi bikin orang kerumunan, dan seiring libur panjang juga angka kasus COVID kecenderungan meningkat juga berkaca dari pengalaman sebelumnya. Itu perlu waspada juga ya masyarakat ya, Bu Tina ya. Iya, betul Pak. Jadi pemerintah sudah melakukan larangan mudik, itu diperpanjang sampai dengan 24 Mei ya, dari 22 April kemarin begitu ya. Jadi semata-mata tujuannya itu untuk memutus penyebaran COVID-19. Nah, terkait dengan persiapan anak masuk sekolah, kan sekarang ini mulai dari jenjang PAUD, saya nggak tahu PAUD udah ini ya. Kalau sekolah PAUD itu masih juga online atau ini saya belum begitu tahu. Tapi semua jenjang ini memang dilakukan secara online ya, Bu Tina, mungkin dapat info. Saat ini memang dari jenjang PAUD juga mereka pakainya online. Memang mungkin emang apa yang dipelajari, tapi ya itu tadi kalau kita lihat ada anak-anak TK, ibu-ibunya saya tanya, mereka bilang iya nanti ada Zoom jam 7 anaknya belajar gitu. Jadi memang saat ini semua anak-anak, terutama untuk anak di bawah usia 12 tahun 12 tahun kebanyakan menggunakan online seperti itu. Oke. Lalu ke jenjang SD juga sama ya? Ya, jenjang SD juga sama. Memang karena kan kita tahu saat ini pemerintah sedang membentuk herd immunity ya, herd immunity dengan cara pemberian vaksin, sehingga buat anak-anak yang mungkin belum terpapar ya lebih baik jangan keluar rumah dulu. Ya betul, gitu. Oke. Nah, buat orang tua, saya potong dulu sejenak. Kalau Bu Tina, maaf, sudah divaksin, sudah mendapatkan vaksin COVID? Sudah lengkap ya 2 kali ya? Sudah lengkap. Karena termasuk tenaga pengajar itu di awal-awal kalau tidak salah itu. Saat ini memang kan awalnya kami mendapatkan pada saat tenaga kesehatan dulu. Nah, saat ini memang target pemerintah adalah buat pengajar. Buat pengajar serta orang-orang yang banyak berinteraksi dengan luar ya. Begitu, publik. Dengan masyarakat ya, dengan publik dengan publik. Termasuk Mbak Ingel? Iya, sudah divaksin juga nih Kang. Apa yang dilaksanakan setelah mendapat vaksin? Mungkin nasi padang lebih lahap gitu. Tapi ada beberapa yang menyatakan begitu. Jadi nafsu makan meningkat, katanya mengantuk. Itu vaksin apa? Macam-macam. Apa minyak ikan? Betul. Kan macam-macam tuh tiap orang, jadi setelah divaksin ada ngantuk, katanya bawaannya tidur aja gitu. Mbak Inga merasakan apa? Aku merasakan apa ya? Cuma pegel aja sih. Di bagian yang disuntik gitu ya? Disuntiknya pegel, terus habis itu yang kedua nih yang kerasa ngantuknya nih Kang. Ngantuk. Iya. Ya relatif umum ya, Bu Tina ya. Itu gejala-gejala yang aman lah gitu lanjutannya. Aman. Bu Tina sendiri merasakan apa? Kalau saya waktu itu sempat demam, tapi cuman maksudnya demamnya itu kalau pas diukur suhunya ternyata nggak mencapai 37, nggak mencapai 37, padahal masih 36,8, 36,5 gitu. Cuman ada rasa-rasa kayak sumeng-sumeng gitu. Tapi tetap sumeng tuh gimana? Gimana ya kalau diceritain, jadi terasa nggak enak badan, tapi badannya tetap sehat sebenarnya begitu loh. Iya. Kayak meriang-meriang gitu. Kayak meriang-meriang gitu. Nggak enak badan lah gitu ya. Tapi pas diukur suhunya nggak panas. Aman-aman aja. Iya. Oke. Gitu. Jadi jangan pernah ragu buat divaksin, sahabat Sonora ya, karena memang itu upaya ikhtiar ya. Iya. Supaya apa? Paling tidak, walaupun memang betul katanya setelah divaksin itu terbentuk antibodinya 58 hari ya? Iya, betul, 58 hari. Jadi pada saat pertama itu kan kayaknya tubuh mulai berkenalan dulu ya. Sebenarnya gini, ada perbedaan respon antara kita mendapatkan vaksin dengan respon terpapar secara infeksi ya. Karena kan kalau terpapar secara infeksi, maksudnya kita mungkin tertular begitu, di dalam tubuh kita itu ada proses namanya antigen antibody. Begitu. Makanya dari proses antigen antibody itu akan menimbulkan manifestasi klinis. Jadi mungkin timbul gejala entah panas, entah sesak nafas gitu ya. Nah, ini kondisi yang seperti ini memberatkan kondisi seseorang, apalagi kalau dia punya komorbid.
begitu. Penyakit penyerta. Penyakit penyerta. Kalau kita terkena dari vaksin, terpapar vaksin, itu tuh tubuh hanya langsung mengenal dan menginisiasi atau menstimulasi sistem kekebalan tubuh sendiri, supaya langsung membentuk langsung membentuk sistem kekebalannya tanpa mengalami yang namanya tadi antigen antibodi tadi, begitu. Nah, jadi proses yang terjadi itu seperti itu perbedaannya antara kita mendapatkan vaksin dengan kita terpapar secara infeksi, begitu. Karena ternyata kan yang membuat seseorang jadi bertambah parahnya itu karena tadi manifestasi klinis tadi, ya kan, ada sesak nafas misalnya tadi ada sebelumnya, gitu. Nah, sedangkan kalau ini enggak, berarti tubuh berkenalan dengan kuman itu lalu langsung membentuk sistem kekebalan tubuh. Kalaupun terjadi ada reaksi ikutan ya setelah pasca imunisasi, itu tuh tidak segawat yang diperkirakan gitu, karena sangat jarang terjadi seperti itu. Oke. Nah, ini menarik ya. Kita harus break dulu. Kita cari tahu juga nanti apa yang dipersiapkan juga ketika Juli nanti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka juga digelar, begitu ya. Apakah harus ada vaksinasi buat si anak didiknya atau ininya seperti apa? Kita break dulu ya selepas ini ya. Dan sahabat-sahabat tetap bisa interaksi di SMS dan juga WhatsApp 0811 190 1827 ya. Kami segera kembali. 93,3 FM Sonora Bandung. Kita lanjut lagi terkait dengan persiapan menuju pembelajaran secara tatap muka ya. Apa yang perlu dipersiapkan juga, terutama sekarang masih pandemi. Dan kita masih bersama narasumber, ada Ibu Tina Sinta, dosen keperawatan dari Stike Santo Borromeus. Kemudian juga ada Mbak Enggal di bagian marketing Stike Santo Borromeus ya. Dan kampus Stike Santo Borromeus itu ada di? Kami ada di Kota Baru Parahyangan, di Padalarang tepatnya, Pak. Ya. Jadi ada di sebelah Rumah Sakit Cahya Kawaluyan. Nah, itu tempatnya enak banget gitu ya. Enak banget nih buat jalan-jalan. Buat jalan-jalan, olahraga. Mata bisa gitu, seger lah ya di sana ya, jalan-jalan. Foto-foto juga enak di situ. Instagramable ya pokoknya. Iya, betul. Jadi pulang, kalaupun nanti ya misalnya pembelajaran tatap muka jadi di Juli itu ya, kayaknya kuliahnya bikin seger aja ya pulang kuliah. Benar. By the way, ada asrama di sana? Kami ada asrama, tapi memang hanya asrama putri nih, Kang. Ya, jadi betul. kami ada asrama dan sifatnya tidak wajib. Jadi buat teman-teman yang dari luar daerah, seumpama di Bandung nggak ada keluarga, begitu bisa di asrama lebih safe juga. Betul, ya. Bila tidak ada kos juga bisa pindah ke asrama kan? Iya, betul ya. Apalagi kalau dari luar Jawa misalnya, karena banyak juga ya yang banyak di sana tuh. Benar, yang dari luar Jawa banyak juga, dan mereka juga kebanyakan di Bandung ini nggak punya kerabat gitu, jadi banyak yang masuk ke asrama begitu kan. Iya, betul. Nah, ini ada kemudahan juga sahabat Sonora ya, kalau Anda mungkin orang tua jadi memasukkan putra-putrinya untuk jenjang perguruan tinggi, satu pilihan diantaranya adalah Stike Santo Borromeus ya, terutama keperawatan. Yes. Kan tadi tetap tenaga kesehatan itu sebetulnya tidak hanya keperawatan ya, semua di sisi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu pasti dibutuhkan. Betul. Gitu. Dan kalau tadi bicara tentang mahasiswanya, Bu Tina, ini memang cukup banyak mereka mahasiswa yang berasal dari luar Jawa, mungkin luar kota gitu. Iya, betul. Banyak sekali mahasiswa kami yang datang dari luar pulau malah kan ya. Karena mereka mendengar informasi, mendapatkan informasi bahwa tenaga-tenaga yang kami hasilkan adalah tenaga-tenaga perawat yang handal, seperti itu. Dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan juga kami punya alumni-alumni yang sudah berada di luar negeri, ada di Jepang, di Kuwait, gitu. Ada semua di Arab, banyak memang. Jadi memang di Belanda. Untuk langsung siap kerja yang mumpuni lah gitu. Betul, ya. Betul. Nah, tadi kalau disampaikan oleh Bu Tina ketika praktek kerja lapangan atau mungkin prakteknya ujian praktek misalnya yang gitu-gitu, itu juga dilakukan tadi protokol kesehatan diterapkan. Kapasitasnya terbatas lah gitu ya. Ya, betul. Disediakan sama kami tempat cuci tangan, untuk sabun cuci tangannya juga.
Terus juga disediakan juga misalnya face shield, misalnya teman-teman misalnya nggak punya, ada. Dipinjamkan gitu kan. Terus juga disediakan juga untuk APD ya, alat pelindung diri, bisa skort misalnya, terus sarung tangan seperti itu. Jadi ini pun kalau disebut standar operasional prosedurnya, SOP-nya. SOP-nya kan sesuai dengan aturan pemerintah. Betul. Bahwa kita harus menggunakan alat pelindung diri. Ya, kami sudah melakukan itu begitu. Dan sekaligus mempersiapkan juga ketika nanti Juli diterapkan secara tatap muka ya. Betul. Oke. Begitu. Dan juga dengan persiapan yang lain yang sudah kami lakukan, bahwa semua staf maupun semua karyawan yang ada di Stikes Boromius sudah dilakukan vaksin. Jadi aman buat kita semua begitu. Iya ya. Sudah banyak ini Bu, barangkali dari mahasiswanya, kapan nih kita bisa tatap muka gitu sudah sebenarnya ada banyak aspirasi itu. Karena bagi mereka saat kita misalnya hanya menerangkan di online itu kan mereka pengen melihat langsung, pengen kalau mereka berpikir bahwa antara offline dengan online itu tetap lebih enak offline lah. Karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikulik oleh mereka kalau kita bertanya secara langsung seperti itu. Itu ya, lebih enak langsung ngomong gitu ya, langsung bertemu. Ketika ada pertanyaan bisa langsung nanya, tidak nunggu giliran ya kalau di online gitu. Kalau di online kan harus di giliran, nggak bisa barengan juga gitu ya. Dan tapi lebih enaknya kalau ini, jadi si mahasiswanya bisa konsentrasi, fokus juga ke layar. Nggak bisa celingak-celinguk sana sini. Tapi kalau dari sisi pengajar, Bu Tina, seperti apa sih yang dirasain mengajar para mahasiswanya secara online dibanding sebelum pandemi? Apa yang paling berbeda dirasakan gitu? Kalau yang paling dirasakan itu saat ini, kalau menurut saya lebih capek, lebih lelah secara online. Lebih capek, lebih lelah ya? Lebih lelah. Satu, karena kita mempersiapkan dulu bahan materinya kan secara online. Berarti entah kita mungkin dosen-dosen membuat video dulu, membuat untuk disampaikan kan, lampiran-lampiran gitu ya, slideshow. Nah, terus setelah itu bahwa kita mempersiapkan fisiknya kan tentu jauh lebih ini ya. Jangan sampai nanti pas kita kan ngeliatin laptop aja, hanya di laptop, tiba-tiba ngantuk begini kan di depan laptop. Siapa yang bangunin lagi nanti? Gak ada yang bangunin lagi. Jadi emang karena kita kan fokusnya hanya di layar. Udah capek lelah ngerjain untuk menyiapkan materinya itu, terus kita hanya ngeliatin monitor doang, duduk begini aja. Kan itu lelah. Kalau kita secara offline kan saya bisa jalan-jalan, bisa sambil menjelaskan, menerangkan, begitu, sambil bisa duduk, bisa berdiri, bisa sambil ngobrol dengan mahasiswanya, bisa sambil interaksinya lebih nyaman, lebih nyantai gitu. Tiba-tiba hanya begini, terus apalagi kalau misalnya nih mahasiswanya off kamera semua. Aduh, rasanya seperti ngomong dengan laptop kan. Iya kan? Rasanya seperti ngomong dengan laptop. Itu kan kamera si mahasiswanya bisa di freeze ya, bisa di nggak ada fotonya misalnya, ada yang begitu ya. Bisa begitu kan? Mahasiswanya kan sekarang pinter-pinter. Bener, mahasiswa sekarang pinter-pinter, mereka teknologinya mereka lebih canggih kan. Jadi tiba-tiba semuanya pada off kamera, atau mungkin oke lah mereka bisa on tapi ternyata gambarnya itu doang kan. Terus jadi saya hanya ngomong, ini kok nggak ada respon ya. Oke, itu kemudian tapi pernah nggak sih ada yang ditegur gitu, misalnya ada yang nggak fokus atau apa, sih mahasiswanya nggak ketahuan juga kali ya? Nggak ketahuan. Awas ya para mahasiswa ya, hargai para pengajarmu ya, jangan sampai ini karena gara-gara si COVID ya ini. Aduh. Soalnya kan gini, tiba-tiba nih, misalnya kita lagi asik ngajar, terus tiba-tiba ada yang keluar dari live gitu ya? Live kan gitu kan. Terus pas kita tanyain kenapa kok keluar, alasannya signal lah, kuotanya habis lah, apalah. Padahal mungkin dia lagi apa? Lagi makan dulu kali atau lagi apa? Saya bukan seujud ya, bukan. Tapi kan banyak yang bisa terjadi gitu. Karena banyak alasan. Jadi ada banyak faktor juga ya banyak yang faktor pengaruh ya. Ya begitu.
bisa jadi letak geografisnya, mungkin ada di satu kawasan sinyalnya kurang bagus, atau memang tadi kuota terbatas gitu ya. Waduh, itu ya. Ya, memang alasan seperti inilah yang mungkin Menteri Mas Nadiem untuk segera menyegerakan dilakukan tatap muka. Karena sebelum pandemi pun kondisi pendidikan kita itu masih kalah jauh dengan negara-negara lain. Apalagi pas pandemi sekarang, gitu ya dengan kondisi listrik tidak semua daerah punya, internet tidak semua ada, begitu. Aduh, tantangannya luar biasa ya. Makanya kenapa Pak Nadiem benar-benar buat guru-guru harus semua divaksin supaya pembelajaran tatap muka untuk Juli ini bisa dilakukan seperti itu. Kalau anak didiknya bagaimana? Harus divaksin juga, Bu, ketika nanti kalaupun nanti jadi digelar untuk Distikes. Untuk saat ini memang vaksin yang tersedia baru untuk orang-orang usia 17 tahun ke atas ya. Memang belum ada penelitian kepada anak-anak atau mungkin kepada bayi-bayi untuk vaksin COVID-19 ini. Jadi memang saat ini tuh baru aman buat anak usia 12 tahun ke atas, begitu. Makanya pemerintah untuk mensiasati itu didahulukan dulu adalah para guru-gurunya dulu, supaya tidak ada terjadinya infeksi karena dari gurunya atau mengenai gurunya, seperti itu. Iya, karena kita nggak tahu juga ya si anak ini di perjalanan dari rumah ke sekolah, apa dia di keluarganya keluarganya, atau mungkin kan kalau anak saat ini kan karena mungkin new normal ya, mereka menggunakan masker atau apa. Kadang-kadang anak kecil itu kan, masker kamu bagus ya, tukeran. Tuker pakai ya. Tukeran kan gitu kan. Akhirnya tukeran ini. Kan sekarang masker sekarang kan bagus-bagus tuh. Motifnya bener ya. Itu apalagi kalau yang kidos-kidos gitu kan lucu gambar-gambar gitu, aduh, saya suka Hello Kitty, itu keren ini. Aduh, bener ya. Tukeran kuman. Jadi aduh, gimana caranya kasih pengertian buat anak sesuai tingkatan sekolahnya, Bu Tina, supaya ngasih pengertian hal yang begitu jangan sampai terjadi gitu loh. Iya, sebenarnya ini semua segala satu bermula dari rumah ya. Kalau dari rumah ya dari keluarga. Jika keluarga sudah membiasakan untuk cuci tangan, untuk menggunakan masker, begitu, untuk mungkin habis dari keluar langsung cuci tangan atau ganti baju dan segala sesuatunya, begitu. Kebiasaan-kebiasaan itu ya. Adaptasi kebiasaan baru itu ya. Betul, yang sering cuci tangan, pakai masker gitu ya. Harus dilakukan saat ini. Jadi keluarga. Ya mudah-mudahan ketika di keluarga itu sudah diterapkan, maka terbiasa juga ketika berada di luar gitu ya. Betul sekali. Aduh. Kalau ini kayaknya yang repot orang tua yang punya anak usia sekolah berapa ya gitu. Ya, saat ini yang paling repot justru mungkin anak-anak orang tua yang punya bayi ya. Orang tua yang punya bayi atau mungkin anak di bawah umur 12 tahun. Memang dikatakan bahwa bayi-bayi itu mendapatkan vaksinnya itu bukan mendapatkan vaksin, terinfeksinya itu mereka nggak ketahuan gitu. Kadang-kadang tanpa gejala seperti ternyata udah positif. Nah, tetapi pemerintah dalam masa pandemi seperti ini tetap menyarankan untuk dilakukannya imunisasi dasar. Nah, ternyata imunisasi dasar itu dari hasil penelitian justru menginisiasi sistem kekebalan tubuh bayi, tubuh anak, sehingga mereka terbiasa untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Begitu. Jadi buat ibu-ibu mungkin yang di rumah yang punya anak bayi, jangan tidak memberikan imunisasi hanya karena alasannya mungkin takut keluar rumah karena takut terpapar COVID-19 atau mungkin alasannya karena saya kan ngikutin aturan pemerintah di rumah aja, jadi akhirnya melupakan waktu untuk pemberian vaksin pada anaknya seperti itu. Padahal sebenarnya hasil penelitian menunjukkan bahwa bayi-bayi yang mendapatkan vaksin itu mereka terlindungi secara parsial. Karena kayak contoh imunisasi BCG, imunisasi MMR atau campak, mereka itu ternyata
ada beberapa bagian proteinnya itu hampir sama seperti SARS-CoV-2 bentuknya. Jadi pada saat mereka sudah terpapar dengan imunisasi tersebut, saat mereka terkena COVID-19 itu justru menjadi daya tahan tubuh mereka. Seperti itu. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau sekarang ini vaksinasi COVID itu usia 18 sampai 59, katakanlah di rentang itu lah ya. Sekarang kalau mahasiswa itu usia kisaran berapa sih, Bu? 18 juga ya. Nah, kalau nanti apa dari Stikes menyarankan juga untuk mahasiswanya ketika nanti pembelajaran secara tatap muka dimulai, wajib atau bagaimana untuk mendapatkan dulu vaksin misalnya? Ya. Tapi jawabnya nanti selepas ini ya. Siap. Kami sekarang kembali setelah yang berikut ini ya. Oke, 93,3 FM Sonora Bandung. Ini gak kerasa udah menit-menit terakhir juga nih rupanya ya. Iya, di Bincang Sehat siang hari ini. Tapi yang pasti kalau boleh di SMS dan juga WhatsApp Sonora di 0811190187 bisa Anda pergunakan ya. Masih bersama Ibu Tina Sinta, kemudian pengajar dosen keperawatan di Stikes Santo Bermies, kemudian Mbak Enggal juga di marketing ya. Oke, tadi yang agak tertunda juga pertanyaan, oh ya ini dari WhatsApp-nya, untuk mendapatkan vaksin itu terutama buat tadi ya anak-anak yang sudah masuk jenjang kuliah usia 18 tahun tadi Bu Sinta, itu sebetulnya kalau untuk informasi nih masyarakat yang mau divaksin itu sebetulnya bisa kemana? Ya. Nah itu aja, ke rumah sakit atau ke mana gitu? Baik, saat ini BUMN sedang menyediakan bagi lansia yang membutuhkan vaksin. Nah itu bagi pengantar yang mungkin bukan lansia ya. Jadi dia mengantar 2 lansia dan 1 pengantar, maka akan diberikan juga vaksin. Oh itu ya. Mungkin teman-teman mau bergabung di Eldorado ya. Di Eldorado, jadi daerah Lembang, Jalan Setiabudi ya. Jadi di sana buat teman-teman yang punya yang mengantar 2 lansia bisa mendapatkan vaksin juga. Oh gitu. Jadi tidak harus mendaftar online itu tadi ya. Biasanya kan daftar online dulu. Daftar online ya. Atau kalau memang untuk memastikan lagi langsung saja sambil mendaftar langsung dua-duanya, jadi 3 orang itu mendaftar bersama. Seperti itu. Asal bawa lansia karena memang di itu ya yang lagi karena targetnya ada lansia. Ya, untuk betul. membentuk herd immunity tadi. Ya, semakin banyak semakin baik lah ya. Betul. Satu RT lemah. Karena waktu lalu itu pengalaman, kebetulan saya kan ikut membantu juga gitu? Ya, mungkin sekitar hari Sabtu begitu ya. Di mana saya membantu untuk menjadi vaksinator atau mungkin membantu di dalam melakukan screening seperti menensi begitu. Jadi buat teman-teman yang memang berkeinginan untuk vaksin, mungkin bawa 2 orang lansia tadi. Ada kemarin itu pengalaman Bapak RT-nya karena mungkin masih muda, jadi dia datengin warganya untuk bisa dapetin vaksin yang lansia. Dia waktu itu kemarin bawa sekitar 6 orang. 6 orang? Iya, jadi semuanya dia bawa ke dalam mobilnya. Nah, jadi untuk yang mungkin di bawah umurnya bukan 60 tahun boleh ikut juga, jadi dianggap sebagai pengantar dari lansia tersebut gitu. Ini Bapak RT-nya memang mungkin inisiatifnya tinggi ya. Jadi dia bawa warganya, dia bawa lansianya, jadi semua supaya dapat begitu. Itu pengalaman saya waktu itu. Keren-keren ya Bu. Bapak RT memang Pak RT hebat sekali nih punya sampai pemikiran seperti itu gitu. Betul. Supaya warganya dapat vaksin. Iya bener, ini nih keren tuh Pak RT-nya ya. Siapa tuh lagi dengar sekarang nih, keren tuh. Bisa dicontoh juga sama RT-RT lain ya. Betul. Koordinir aja. Oke, dan itu gratis ya? Gratis.